لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Habiban mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita angkat fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus PKM Masjid Abdul Yakin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan rahmat kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi hari ini, atas izin dan tentu saja atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kajian ini. Mudah-mudahan nikmat Allah akan bertambah seiring dengan bertambahnya syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita melanjutkan kajian kitab Mukasyyafatul Qulub bab fi adawati syaitan. Di kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa pintu masuk syaitan untuk bisa menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Di antaranya kita sudah membahas dulu adalah marah, kemudian dengki, kemudian perut yang terlalu kenyang, dan yang keempat kita sudah membahas orang yang gemar untuk melakukan renovasi atau pergantian mobil, rumah, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pintu masuk bagi setan untuk bisa menjerumuskan kita. Nah, kesempatan kali ini kita lanjutkan yang kelima adalah wa minha at-tam'u finnas. Salah satu yang menjadi pintu yang terbuka lebar bagi setan untuk menyesatkan kita, menjerumuskan kita, mengarahkan kita kepada murka Allah adalah terlalu berharap terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, terlalu berharap kepada orang lain, terlalu mengandalkan orang lain dalam hal-hal kebutuhan kita. Memang Islam memberikan ruang bahwa kita berinteraksi dengan orang lain. Kita juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Itu diberi ruang. Tetapi bukan berarti kemudian kita dibiarkan untuk terlalu berharap, mengandalkan manusia pada saat-saat kita membutuhkan bantuan. Ini yang tidak diperbolehkan. Makanya orang yang merdeka menurut Imam Syafi'i salah satunya, ciri-cirinya adalah orang yang bebas dari ketergantungan kepada manusia. Ketika seseorang tergantung kepada apapun itu, bahkan benda mati, maka dia akan menjadi budak dari apa yang dia ketergantungannya itu. Ketika orang tergantung kepada atasannya, maka atasannya menjadi sayyidnya ataupun menjadi kita menjadi budak dari atasan itu. Kalau kita terlalu tergantung kepada istri, ya sama saja Pak, kita jadi budak istri. Jadi tidak istiqamah seperti saya sampaikan dulu kan. Istiqamah itu kan singkatan ikatan suami takut istri kalau di rumah gitu. Ya, jadi bisa jadi budak istri juga. Orang kalau terlalu suka kepada mobil jadi budak mobil, terlalu suka kepada pekerjaan jadi budak pekerjaan. Ya. Nah ini ketergantungan yang berlebihan maksud saya kepada manusia itu akan menghantarkan kita kepada
kekecewaan, dan itu akan menjadi penyakit batin yang akan merusak ritme kehidupan kita. Saya akan pernah menyampaikan sebuah kisah bahwa Imam Syafi'i itu dalam hidup beliau pencitraan di hadapan manusia itu tidak penting. Bahkan ketika orang kepercayaan beliau, murid kesayangannya memaki beliau di belakang beliau pun dengan santainya ketika beliau dilapori, Imam, itu ada murid kesayanganmu, murid kepercayaanmu, kelihatannya di depan sangat loyal, sangat hormat kepadamu, tapi di belakangmu dia memaki-maki. Kalau kita jadi Imam Syafi'i gimana rasanya? Ketika ada orang yang selama ini mengabdi kepada kita, seolah-olah begitu loyal kepada kita, tapi di belakang memaki-maki kita, marah kan, amarah kita bangkit, bahkan kemudian jadi memaki-maki balik. Biasa kan orang sekarang. Tapi dengan santainya Imam Syafi'i mengatakan, wah, kalau begitu saya berwibawa dong. Kalau begitu saya masih punya karisma. Nah, yang lapor itu jadi heran, Imam, kok malah berpikir positif seperti itu? Kata Imam Syafi'i, lah iya, dia berani memaki-maki tapi di belakang saya. Berarti saya masih punya wibawa, berarti saya masih punya karisma. Dan dia nggak berani, dia masih menghormati saya. Enak sekali Pak hidup seperti itu. Kita tidak tergantung kepada manusia. Citra di hadapan manusia itu kalau kita turuti Pak, tidak akan pernah habis. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan citra, semua orang itu menganggap kita baik, nggak akan pernah selesai. Jangankan 10 orang, ya. Istri kita juga kadang nggak suka sama kita, sebel deh, ya kan? Ya. Kadang-kadang sehari bawelnya minta ampun, senggol sedikit, mulutnya itu nggak pernah berhenti. Apalagi misalnya kita harus menyenangkan semua orang, sementara penilaian manusia subjektivitasnya sangat tinggi. Ya, yang sudah disumpah, yang sudah tetap saja nggak bisa. Maka jangan terlalu berharap. Boleh, ya, tapi jangan terlalu. Ya. Nah, ketika harapan kita itu hanya kepada Allah, aman. Ya. Saya seringkali menyampaikan, karena saya punya bawahan juga di kampus, ada PU, ada Kaprodi, ada ini. Saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda terlalu berharap kepada Pak Rektor, kepada ketua yayasan, ya, maka Anda seringkali mengalami kekecewaan, karena tidak semua diperhatikan oleh beliau, karena terlalu banyak pegawai, ya kan? Apalagi aturan-aturan di dalam kepegawaian, dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, itu seringkali tidak fair, seringkali tidak adil. Apa? Saya pernah mencontohkan di kesempatan yang lalu, orang kerja, ketika dia datang lebih cepat 1 jam dari ketentuan, kira-kira dapat bonus nggak? Tidak kan? Tapi ketika terlambat 1 detik saja, fingernya atau sekarang pakai mata itu, ya, fingernya terlambat 1 detik saja dari ketentuan, dipotong nggak transportnya? Dipotong. Lebih lambat, lebih cepat 1 jam tidak dikasih bonus, begitu terlambat 1 detik dipotong. Kalau kita ya, berlandaskan ini dalam menilai, dalam melangkah dalam hidup kita kecewa terus. Begitu pula misalnya kita lembur, tapi nggak ada ketentuan lembur, nggak bakal gitu. Maka saya seringkali sampaikan kepada mereka, bekerjalah karena Allah pasti akan menilai. Allah pasti akan menghitung. 1 detik Anda lebih cepat dari ketentuan, itu ada hitungannya di hadapan Allah. 2 jam Anda lebih lama bekerja, tidak dihitung oleh atasan, Allah pasti menghitung. Dan itu berlaku untuk semua hal. Ketika itu kita lakukan, jiwa kita akan tenang. Ada satu kisah di sini dalam kitab ini dikatakan, faqat ruya Sofwan bin Sulaim, salah satu sahabat Nabi, pernah mengatakan, anna iblis tumathilul Abdullah bin, bukan ini yang apa namanya, perawinya bukan sahabat, tapi yang diriwayatkan ini seorang sahabat, ya, Abdullah bin Hanzalah. Itu pernah, ya, iblis itu menyerupai manusia, menemui dia. Ya. Jadi iblis datang kepada
Abdullah ibnu Handalah dan menyerupakan dirinya menjadi manusia. Apa kata dia? Faqala lahu, iblis berkata kepada Abdullah bin Handalah, ya ibnu Handalah, wahai ibnu Handalah, ihfaz an syai'in u'allimuka bihi. Hafallah ya, dihafal ya. Saya akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Iblis mengajarkan sesuatu. Ya. Iblis itu kan dilaknat bukan karena goblok, tapi karena terlalu pintar. Ya Pak ya. Jadi orang kadang-kadang kalau terlalu pintar itu bahaya juga, jadi kayak iblis. Jadi mengajarkan ini rahasia, kata iblis. Ini rahasia sesuatu yang aku berikan kepadamu karena kamu spesial. Apa? Ibnu Handalah kan tahu bahwa dia itu iblis. Ini kan orang makrifat Pak ya. Kalau kita ini mana iblis, mana syaitan, mana ini kita nggak tahu semuanya gitu. Padahal bentuknya kan cantik-cantik tuh yang iblis-iblis itu, yang syaitan-syaitan itu. Jadi kadang-kadang kita terpukau ya, jadi lupa. Kata dia, saya nggak butuh kamu, katanya. Kata Ibnu Handalah. Kemudian kata iblis, jangan dulu, kamu jangan a priori dulu, jangan apatis dulu. Ini saya akan kasih rahasia. Kalau kamu bisa melakukan ini, katanya, kamu akan menjadi orang yang paling sukses. Fa'in kana khairan akhadha, kalau memang bagus ambil, tapi kalau memang tidak bagus silahkan tolak. Ini kata iblis. Ya Ibnu Handalah, kata, wahai Ibnu Handalah, la tas'al ahadan ghairallah su'ala ruhbah, kata dia. Ini syaitan, ini iblis yang ngajarin Pak. Karena dia tahu ya, dia tahu kelemahan manusia. Maka dia paling hafal bagaimana kelemahan itu, dan ini dikasih kepada Ibnu Handalah dan dikasih kepada kita karena riwayatnya kemudian beredar kepada kita. Kata iblis itu, hei Ibnu Handalah, jangan pernah meminta atau mengharap kepada manusia dengan pengharapan yang berlebihan. Wanzur kaifa takun idza ghadibta fa inni amlikuka idza ghadibta. Dan kamu jangan pernah menjadi orang yang marah, karena ketika engkau marah maka aku akan mengendalikanmu sepenuhnya. Dua hal yang marah sudah kita jelaskan. Yang pertama, ini kata iblis. Berarti iblis sudah tahu bahwa kalau orang terlalu berharap kepada manusia, mudah sekali dikendalikan oleh manusia itu dan kemudian diprovokasi oleh iblis atau setan itu. Ya, maka kata dia, jangan terlalu berharap kepada manusia dan harapan yang berlebihan, karena itu akan menjerumuskan kamu. Seringkali ini akan menjadi masalah psikologis dan pada akhirnya akan merusak tatanan kehidupan seseorang. Nah, yang kedua, marah. Kata iblis, kalau seseorang marah, sehebat apapun reputasi dia, ya, sekuat apapun pengendalian emosinya, tapi ketika emosinya ini kemudian terbongkar ataupun membuncas demikian rupa dan dia tidak mampu menahannya, maka saat itu dia akan menjadi milikku, kata iblis. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana kemarahan manusia itu bisa menyebabkan hal-hal yang mengerikan. Orang bisa begitu kejam, bunuh orang, habis dibunuh Pak, dimutilasi, dipotong-potong, habis dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam spitai. Ada yang kemudian dicor Pak, dimasukkan ke dalam cor. Ini manusia atau bukan? Ini manusia wujud fisiknya, tapi jiwanya sudah dikendalikan oleh iblis. Kemarahan itulah yang kemudian menyebabkan hal-hal yang mengerikan. Maka jangan sampai pintu-pintu ini dibuka. Ya, kita tutup serapat-rapatnya. Kalau toh hampir terbuka, kendalikan, karena kita sudah pernah menjelaskan orang yang bertakwa ya, itu bukan semata-mata orang yang nggak pernah marah. Marah itu manusiawi. Semua orang pasti bisa marah. Tapi orang yang hebat, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan amarah itu. Bukan orang yang tidak pernah marah Pak. Ya. Orang nggak pernah marah justru masalah. Ini manusia apa robot? Ya. Tapi kalau kemudian mampu mengendalikan amarahnya, ini yang hebat. Maka kata Allah dalam surah Ali Imran itu disebut sebagai orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah. Ini yang keenam, wa minha al-ajalah. Ini kita bisa saksikan. Yang keenam adalah buru-buru, terburu-buru. Itu pintu yang sangat ideal.
yang sangat empuk Pak, menjadi santapan setan. Siapapun orang itu kalau buru-buru, perhatikan saja. Kira-kira kalau kita lihat, mau di rumah, mau di sekolah, mau di masjid, apalagi di jalanan, orang kalau terburu-buru, itu setan berseliweran di mana-mana, gentayangan itu Pak. Dan disulut sedikit masalah sepele saja bisa menjadi konflik horizontal. Kalau berangkat dari terburu-buru, maka supaya tidak terburu-buru, bagaimana caranya? Ya kalau kita tahu bahwa perjalanan ini macet, membutuhkan waktu misalnya 1,5 jam, ya kita harus memberikan toleransi 2,5 jam sebelumnya kita sudah berangkat. Aman. Nah ini masalahnya adalah orang sudah tahu macet, berangkatnya mepet. Nah, yang terjadi kemudian subhanallah di jalan, salah satu yang paling krodit, yang paling semrawut yang kita saksikan di Indonesia itu adalah orang ketika buru-buru, ada yang melawan arah, ada yang potong di tengah-tengah, subhanallah. Nah ini menjadi lahan yang sangat empuk yang bisa digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Nah terburu-buru ini banyak sekali dampak negatifnya, sehingga kalau memang kita ingin aman, ingin terhindar dari problem karena buru-buru ini, ya kita harus melaksanakan sesuatu itu dengan toleransi waktu. Termasuk juga misalnya sekalipun ada satu hal emergency, memang kita harus mengurangi itu. Paling emergency sekalipun tetap saja keterburu-buruan itu akan menyebabkan masalah. Kecuali memang lagi hamil mau lahir Pak, itu harus buru-buru Pak. Jangan sabar besok aja ya. Waduh lahir di WC repot itu. Nah, tapi buru-burunya itu buru-buru yang terkendali ya. Coba itu lihat sopir-sopir ambulans kan buru-buru semua Pak. Tapi mereka punya standar operasional yang baku. Nah, buru-buru ya, tapi kemudian mereka punya SOP-nya. SOP-nya bagaimana? Nah, ini yang saya maksud. Pasti buru-buru yang seperti ini bukan yang al-ajalatu minasyaiton. Bukan bagian daripada syaitan. Ini terburu-buru karena memang hal yang kurhan. Nah karenanya kemudian yang lain memberikan kesempatan. Salah satu SOP-nya adalah kalau ada ambulans, siapapun dia, bahkan jenderal yang paling tinggi jabatannya harus ngikut. Nah, ini kita lanjutkan. Wa minha ad-darahim wa dananir wa sa'ir asnafil amwal. Ini Imam Ghazali memandangnya harta yang ke-6 ke-7 ini adalah harta, apapun itu bentuk harta itu, tetapi harta yang dikelola dengan cara yang tidak baik dan kemudian ditasarufkan juga dengan hal-hal yang tidak baik, atau pendapatannya, perolehannya pun tidak dengan cara yang baik, itu pasti akan membuat masalah dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu yang panjang. Tidak harus kepada yang bersangkutan, bisa kepada istrinya, bisa kepada anaknya, bisa kepada cucu. Saya banyak sekali mendapati fakta di lapangan bahwa orang-orang yang bermain-main dengan harta ini, harta yang kotor lah, harta yang bermasalah, termasuk ngulak-ngulik warisan orang tua, merebut jatahnya saudara yang lain, itu di lapangan saya menyaksikan sendiri. Orang ini hidupnya berantakan, nggak pernah berkah, nggak pernah mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Kelihatannya mewah, tapi hidupnya senantiasa tidak pernah tentram, tidak pernah bahagia. Ini karena apa? Harta ini kan alat. Alat itu sesuai dengan penggunanya. Maka dalam Al-Quran pun sama seperti itu. Ketika digunakan oleh orang yang baik menjadi khair, qul ma anfaqtum min khairin, kebaikan. Ketika digunakan oleh orang-orang yang unggul menjadi fadlun, keunggulan juga. Wabtaghu min fadlillah, keunggulan, anugerah. Ketika digunakan oleh orang yang tepat, maka dia menjadi anugerah, menjadi keunggulan, menjadi nilai lebih. Tapi ketika digunakan oleh orang-orang yang salah, maka dia menjadi bumerang, dia menjadi masalah. Jadi bukan karena hartanya, sebenarnya bagaimana orang itu memandang harta itu, mensikapi harta itu. Dan bukan berapa nominalnya, tapi bagaimana kita mensikapi nominal itu
Itu yang penting sebenarnya. Maka dalam pepatah Arab itu laisal ghina an kathratil mali walakinnal ghina ghinan nafs. Tidak yang disebut orang kaya itu orang yang banyak harta, tapi yang disebut orang kaya adalah orang yang kaya hati. Hatinya kaya. Jadi mensikapi harta itu. Imam Ghazali sebenarnya dalam hal ini pengen kita itu mensikapi itu. Bukan nominalnya, tapi bagaimana dengan seberapa pun nominal yang kita dapatkan, bagaimana kita sikap kita, itulah nanti akan menentukan. Ya. Dan kita juga semuanya sudah tahu, ada bahkan menantu Rasulullah itu salah satu sahabat yang paling miskin, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Saking miskinnya Pak, itu setiap kali mereka buka puasa cuma air putih doang sama roti satu dibagi dua. Suatu waktu pas mau buka puasa wajib. Kalau puasa sunnah mah biasa Pak ya. Ini puasa wajib, nggak punya cadangan buka kecuali satu potong roti sama air putih. Saking miskinnya. Tapi nggak merengek-rengek sama bapaknya, sama bapak mertuanya. Pak mertua, Anda kan Nabi, doakan saya jadi orang kaya. Enggak. Ini beda ya, nepotisme. Orang sekarang dengan masa dulu beda. Karena Ali tahu itu jalan hidupnya, memang ridha Allah itu ada di sana, ada di kesahajaan dan kesederhanaan yang dia miliki. Kalau dia kemudian orangnya kan pintar luar biasa, ilmunya tinggi, kaya raya, bisa jadi sombong malah nggak jadi sahabat Rasulullah, ya kan? Nggak jadi orang kepercayaan, bahkan jadi menantu Rasulullah, ya kan? Jadi bukanya cuma satu roti, bang suatu waktu pas mau buka ada tamu, begitu dibuka ternyata pengemis. Kelihatan kan tampang pengemis sama bukan pengemis maka. Ya, kalau sekarang agak susah kita melihat itu. Kadang-kadang tampangnya pengemis, begitu sampai di rumah mobilnya Pajero. Lebih mewah daripada yang ngasih 2.000. Dipikir 2.000, tapi kali 100 orang sehari udah ketahuan ya. Gaji kita berapa? Lebih besar dia itu. Ya. Ini betul-betul pengemis. Kata pengemis tadi ketemu yang membuka Fatimah. Ya putri Rasulullah, saya mau buka tapi nggak ada bukaan. Saya sudah kemana-mana tapi nggak ada bantuan. Kemudian Fatimah nemuin Ali, suamiku, depan ada pengemis, dia mau buka juga. Sementara kita cuma punya satu potong roti. Gimana bro? Dengan santainya Ali bin Abi Thalib menjawab, kasih aja rotinya ke sana. Terus kita, ya udah, bukannya air putih saja. Dikasih itu roti. Ali dan Fatimah hari itu bukannya cuma air putih. Ini kerap kali terjadi. Ya, pernah juga Rasulullah meminta Fatimah untuk sedekah. Kata Fatimah, kenapa sih ya bapak saya kok minta saya sedekah? Padahal dia tahu saya sudah 2 hari puasa sama Ali, sama suami saya. Bukan karena pengen diet, pengen langsing, bukan. Tapi karena nggak ada yang dimakan. Jadi puasanya karena memang nggak ada apa-apa, gitu. Saking miskinnya. Tapi yang heran kata Fatimah, kenapa Nabi mengutus pengemis itu ke rumah saya? Jadi pengemisnya itu minta kepada Nabi. Nabi juga lagi nggak ada, lagi kosong Pak. Jadi jangan dianggap Nabi itu nabung Pak. Nabi itu nggak pernah nabung. Begitu dapat langsung kasih, dapat langsung kasih. Jadi saku beliau hanya transit saja. Nah pas waktu itu lagi kosong. Bukan berarti Nabi miskin enggak. Tapi pas waktu itu lagi kosong. Lagi kosong kata Rasulullah, gimana ya saya uang juga nggak ada, makanan juga nggak ada. Kamu lagi butuh makan ya? Iya. Datang aja ke putriku ya. Kamu sana temui Fatimah. Barangkali dia ada makanan, ada uang atau apa. Fatimah heran, Rasulullah kan pasti tahu ya. Sudah 2 hari ini saya sama Ali puasa karena nggak ada yang dimakan. Loh, pengemisnya malah suruh datang ke sini. Fatimah cerdas, langsung nangkap. Ini ayah Anda pasti menguji saya. Pasti menguji saya. Bukannya beliau nggak tahu, tapi menguji saya. Akhirnya Fatimah ngobok-ngobok dapur. Ya memang nggak ada yang dimakan, nggak ada apapun, nggak ketemu. Lagi bingung, kayaknya di kamar ada. Begitu diobok-obok di kamar, Pak, ketemu apa? Alas tidurnya Hasan Husain, terbuat dari bulu unta.
Wah ini katanya, alas tidur ini berharga, ini lumayan harganya. Nah ini yang bisa saya berikan sama pengemis. Akhirnya keluar, bapak kebetulan sudah kakek. Ini saya nggak punya makanan, nggak punya uang, hanya harta saya yang saya paling berharga ini. Alas tidurnya Hasan dan Husain, saking miskinnya. Ini saya berikan ke bapak, silahkan jual pak. Kata pengemisnya, neng, kata orang sini, saya itu sudah lapar banget. Kalau jual ini, terus lakunya kapan? Saya makannya kapan? Jual kulit kayak begini nggak gampang juga, ya kan? Kata Fatimah, iya juga ya. Akhirnya sini nggak jadi pak, bingung. Di tengah kebingungan itu dia bingung, apa yang saya punya? Tiba-tiba terbersih, oh iya, kenapa saya lupa? Saya kan punya kalung hadiah dari bibi saya, bibinya Fatimah, karena menikah dengan Ali. Jadi hadiah pernikahan. Kalung hadiah pernikahan di situ ada inisialnya, kalau dalam riwayat ada inisialnya Fatimah. Yo, kenapa nggak terpikir? Akhirnya dicari, ketemu kalung itu. Alhamdulillah. Saya kemudian mikir pak, orang miskin semiskin-miskinnya nggak punya apapun, punya satu-satunya harta yang berharga kalung, diberikan kepada pengemis. Ada nggak? Saya sering kali tanya sama ibu-ibu, ada pak di sini pak. Kalung, tapi kalungnya kalung rantai pak. Ya, kalung rantai buat kucing pak, dikasih sama dia. Kurang ajar itu orang mau minta malah dikasih rantai, mau diborgol gitu kan. Dikasih kalung. Ya Allah, yang namanya kakek ini kalungnya kalung besar dan kelihatan mahal. Kata kakek ini, neng, saya hanya minta makan, gak minta kalung ini. Ini pengemis jujur pak, pengemis zaman dulu masih berintegritas. Biar miskin tapi sombong, masih punya moral, punya integritas. Kata Fatimah, loh saya punyanya ini, gak ada makanan, gak ada uang, gak ada apapun, silahkan. Kakek itu berkaca-kaca sambil doakan mudah-mudahan putri Rasulullah ya, menjadi orang yang paling berbahagia nanti di dunia dan akhirat. Ketika sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalung dari putri. Rasulullah langsung ketika itu meneteskan air mata. Ternyata putriku lebih memilihku dibandingkan hartanya. Ujian benar ini pak. Ini ujian dari Rasulullah kepada putrinya. Milih siapa dia? Milih kalungnya atau milih pelita? Nabi langsung terharu. Ini baru putri Muhammad. Ya bapaknya siapa gitu ya pak ya? Tergantung bapaknya kan. Beliau kemudian terharu. Fatimah putriku lebih memilihku daripada kalung yang paling berharga. Ada seorang sahabat namanya Amr. Lihat kejadian itu nggak tega. Ya Allah, masa iya sih untuk memberikan makan pengemis dan baju memang udah rombeng pak. Jadi pengemis itu pengen baju yang bisa dipakai buat sholat, jadi udah bolong-bolong sana sini. Hanya untuk makanan dan baju, masa iya putri Rasulullah harus memberikan kalung berharga satu-satu. Akhirnya kata sahabat Ahmad, ya Rasulullah, berapa harga kalung itu? Kata Rasulullah, ya punya bukan saya, punya kakek itu yang sudah dikasih sama kakek itu. Tanya aja sama dia. Kata Amr, berapa harga kalung itu? Kalau kita jadi kakek itu kira-kira gimana jawabannya? Ya, kalau orang Jawa namanya meremo. Meremo itu ambil kesempatan dalam kesempitan orang. Ya, harga kalung ini 1 miliar, seharga dengan satu mobil Toyota Crown itu 1,6 miliar. Ya. Tapi kakek ini sekali lagi menunjukkan bahwa dia itu seorang yang berintegritas. Memang butuhnya hanya makanan sama baju buat sholat. Kata dia, harganya seharga makanan yang akan saya makan dengan baju yang akan saya pakai. Subhanallah. Ini juga pelajaran luar biasa dari seorang pengemis yang dapat kalung. Kalau dijual itu kan kalau misalnya 10 gram udah ketahuan pak. Tapi dia tetap kekeh bahwa yang diminta olehnya dari awal itu hanya makanan sama baju untuk
menutup aurat, makanan untuk supaya dia tidak kelaparan. Tetap dia teguh dengan pendirian itu. Kemudian sahabat Amr terharu. Ini kakek, ya Allah, udah miskin tua begini, tapi masih punya integritas moral yang luar biasa. Masih punya prinsip yang orang sekarang sulit ya mencari orang-orang model begini Pak ya. Ini karena ujung-ujungnya harta itu. Kita ingin mengambil inspirasi dan keteladanan dari orang-orang seperti itu. Nah, kata Amr, kalau begitu saya kasih harga. Nih, 100 dinar uang emas, 200 dirham uang perak ya. Ambil makanan sesukamu di rumah ya. Baju yang paling bagus ambil sana. Minta sama pembantu. Ada pembantu ya, saya lupa namanya pembantunya. Pergi ke pembantuku, ambil. Nanti pulangnya bawain onta buat bawa barang-barang dia. Pengemis ini langsung sujud, langsung menangis dan kemudian menengadahkan tangan. Ya Allah, putri Rasulullah dengan kalungnya. Kalung putri Rasulullah ini telah menghantarkan aku orang yang paling miskin menjadi orang yang kaya. Kalung ini telah menutup aurat orang yang terbuka auratnya. Dan kalung ini pasti akan menghantarkan pemiliknya kepada sesuatu yang tidak pernah dilihatnya di dunia. Kata Rasulullah, wahai kakek, Fatimah mendapatkan suami terbaik Ali bin Abi Thalib. Fatimah mendapatkan ayah terbaik aku Muhammad dan mendapatkan putra-putra terbaik Hasan dan Husain. Kakek itu pergi, kalungnya diterima oleh Amr, ya kan? Sahabat tadi. Sahabat Amr kemudian minta kembali kepada pembantunya. Pembantuku, antarkan kalung ini ke putri Rasulullah. Pagi-pagi kalung itu diberikan kepada pengemis, sore harinya kembali. Bahkan kata Amr, kamu kan budak saya, kamu saya hibahkan juga kepada Fatimah. Budaknya itu ya dihibahkan kepada Fatimah. Kamu ke sana, temui Fatimah, kasih kalung itu dan sampaikan salamku bahwa kamu sekarang menjadi miliknya. Budak itu datang nemui Fatimah, Fatimah nangis. Ya Rasulullah, ayah. Langsung ingat ayahanda. Ternyata ini pelajaran. Ternyata ini yang ingin ditunjukkan kepada umatmu, bahwa siapapun yang memberikan sesuatu karena Allah dan tidak terikat hatinya dengan apa yang baru, disukai sekalipun. Jangankan nunggu 2-3 hari, pagi diberi, sore kembali. Bahkan ini budak ini sekarang menjadi milikmu. Kemudian kata budak itu, wahai putri Rasulullah, terus saya gimana dong? Kalau saya jadi Fatimah, benar tuh, bentar bocor dadarinya ya. Ini sumur tuh ya, sudah kolamnya sudah, airnya sudah ada, kamu timbat semua anak ambil air, kebutuhan apa? Kata Fatimah, wahai sahabatku, atas izin Allah, sekarang kamu telah menjadi orang yang merdeka. Aku bebaskan engkau jadi hamba dan menjadi orang yang merdeka. Kembali ya, pembantunya Amr itu nangis lagi, ya Allah, ajaib sekali kalung putri Rasulullah. Sudah membuat orang miskin jadi kaya, orang yang tertutup aurat dan buka aurat dan menjadi tertutup. Sekarang bahkan kalung itu membebaskan aku, orang yang hina dina ini, menjadi manusia sempurna, manusia yang mulia karena merdeka. Itu Pak. Jadi harta itu walaupun hanya berupa kalung satu, tapi coba di tengah perjalanan, kalau itu menjadi milik orang yang baik dengan niat yang baik, keajaiban-keajaiban terjadi. Maka saya sering kali sampaikan bahwa kalau orang punya harta walaupun cuma 10.000, kasih keuntung masjid, bisa jadi 10.000 itu menyelamatkan. Kalau kemudian ditasarufkan kepada orang miskin, menyelamatkan rumah tangga orang itu yang tadinya mau bercerai kemudian tidak jadi bercerai. Kalau seperti ini kita menyelamatkan generasi. Menyelamatkan generasi, subhanallah pahalanya itu terus bertumpuk-tumpuk sampai generasi ini masih ada.
10.000 misalnya. Apalagi kalau sampai 1 juta, ya. Apalagi kalau 1 miliar. Maka jangan pernah remehkan. Karena seringkali Pak, ini ada kisah nyata lagi ya, di Malaysia, saya baca di internet. Seorang ya, kebetulan ibunya sedang di rumah sakit, sedang koma 2 bulan Pak, sudah koma 2 bulan. Dan menurut analisis dokter, ini tinggal menunggu waktu saja. Diagnosa dokter sudah tidak sanggup lagi secara medis, ini nyawanya sudah tidak mungkin tertolong karena komplikasi penyakitnya sudah akut. Nah kebetulan ini orang ya, mapan secara ekonomi, dia giliran jaga adiknya sekarang yang lagi menjaga, laki-laki 5. Adiknya sekarang menjaga, nah dia kebetulan gilirannya hari itu gantian sama adik. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Namun di tengah jalan hujan Pak. Nah, pas dia lihat di argo bensinnya itu sudah habis, sudah merah Pak. Waduh, ini nggak cukup ini kalau sampai ke rumah sakit. Maka dia mampir ke SPBU, ya, mampir ke pom bensin. Nah, begitu dia habis ngisi bensin, entah kenapa itu matanya itu, ya Allah yang arahkan gerakan itu tertuju kepada 1 ekor induk kucing dan 3 ekor anaknya ya, yang basah gitu karena hujan ya. Dia berteduh di situ. Rupanya dia dari mana kehujanan berteduh di situ dan terlihat kurus-kurus banget. Entah mengapa ininya pemuda ini ya, hatinya tersentuh. Dia dekati itu. Kasihan amat ya, ini kucing kurus-kurus begini. Ini pasti induknya bingung nih, ngasih makan apa, orang di pom bensin. Masa mau dikasih bensin Pak, mati semua lah. Salah dia juga ya, kenapa di pom bensin nggak di pasar gitu ya. Apalagi pasar tradisional pasti banyak. Ya namanya binatang itu kan nggak tahu. Akhirnya hatinya terbersih rasa kasihan dan dia memilih menunda untuk pergi ke rumah sakit, tapi kemudian mencari makanan kucing. Cari dia pet shop, tempat makanan kucing di sekitar situ. Beberapa saat ketemu, oh alhamdulillah ada itu. Dia beli Pak, ya, 1 kaleng ikan tuna, ya, 1 kaleng itu yang basah. Balik ke situ, kucingnya masih di situ. Kayak tahu aja, ada yang mau ngasih. Ya, lalu mereka kuat sekali. Akhirnya 1 kaleng itu disuapin. Dalam waktu sekejap habis. Waktu kalengnya lumayan besar, oleh 4 ekor kucing 1 itu dan 3 ekor anak. Habis kamu lapar ya. Begitu sudah habis, buang sampah di tempat sampahnya. Dia kemudian pamitan, sudah ya. Mereka saya tahu meong, terima kasih meong. Pemuda ini tidak berpikir apapun ketika dia memberikan sedekah hartanya. Gak seberapa kan makanan kucing itu kepada kucing-kucing yang sedang kelaparan itu. Dia pergi ke rumah sakit. Begitu masuk ke ruangan ibunya nggak ada di ruangannya. Kira-kira kalau kita jadi dia sudah 2 bulan koma, ya kan, tidak ada di tempatnya, pikiran kita apa? Sudah meninggal. Panik dia langsung menuju ke kamar mayat. Kalau jenazah nanya sama petugasnya, ada nggak yang namanya? Nggak ada. Lebih panik lagi, nggak ada. Telepon adiknya. Waduh, gimana kamu ibu kemana? Jangan panik Kak, katanya. Ibu ada di taman lagi ngobrol sama perawat. Ngobrol? Benar lagi ngobrol sama perawat. Dia kayak dia melayang saking gembiranya, nemu ibunya nangis di peluknya ibunya habis-habisan. Ibu sudah bangun, kok ibu kayak orang sehat saja bisa ngobrol begini. Ibunya akhirnya cerita, kamu sudah melakukan apa nak? Anaknya bilang, cerita, saya habis kasih makan kucing. Ibunya langsung ngomong, terima kasih. Loh kok terima kasih sama saya? Jadi begini nak ceritanya. Mungkin ketika itu kamu sudah kasih makan kucing, karena perjalanan sini lumayan jauh Pak. Kamu sudah kasih beberapa waktu yang lalu, belum lama ini ibu. Ibu seperti berada di satu tempat, di mana tempat itu ada 2 jalan.
Dan ibu tahu jalan yang satu adalah jalan kehidupan, yang satu jalan kematian. Ibu waktu itu sudah hampir memilih jalan kematian, karena ibu sudah pasrah, ibu sudah ikhlas. 2 bulan ibu koma, penyakitnya komplikasi demikian rupa, kata dokter sudah gak perlu ibu tolong. Maka ibu saat itu hampir melangkah ke jalan kematian ibu. Tiba-tiba ibu dihadang oleh 4 ekor kucing, 1 induk dan 3 ekor anak, dihadang oleh kucing-kucing itu. Kemudian menghadang langkah ibu, dan kemudian mereka tuh berdoa. Ya kucing juga bisa berdoa, Pak, kita paham aja bahasanya kan. Jangankan kucing, pohon-pohonan juga berzikir kan. Itu kucing itu kemudian berdoa, ya Allah, ya Tuhan, putra dari ibu ini telah menyelamatkan nyawa kami. Sekarang ya Allah, kami semua berdoa kepadamu, mohon kepadamu, selamatkan ibu dari putra yang telah menyelamatkan nyawa kami. Begitu saya dengar doa kucing itu, ibu terbangun. Adik kamu kaget, panggil suster, panggil dokter. Kata suster para dokternya, ibu sadar, ibumu sadar. Dilihat penyakitnya, ya Allah, ajaib ini. Ini keajaiban mukjizat ini, penyakit ibumu berangsur ini sudah ada gejala-gejala akan sembuh, walaupun belum sembuh total. Kata putranya, alhamdulillah, saya kok digerakkan untuk membantu kucing. Ini sedekah kepada binatang, Bapak, kepada binatang. Dan saya yakin itu kisah ini bukan mengada-ada. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana ketika orang menggunakan harta secara benar, itu akan menciptakan keajaiban. Keajaiban-keajaiban seperti inilah. Saya juga pernah mendapatkan informasi ketika saya khotbah, habis khotbah, mungkin khotbahnya pas dengan apa yang diinginkan oleh jamaah itu. Ustaz, betul apa yang disampaikan Ustaz. Saya punya orang tua, ya, koma, sama, divonis tidak mungkin selamat. Ustaz kan bilang ya, bahwa yang mengobati itu hanya Allah, manusia sekedar sebagai wasilah. Ketika itu, ya, semua keluarga sudah hampir putus asa. Ya. Ketika ibu saya itu dianggap ya tinggal menunggu waktu saja. Tapi saya nggak putus asa. Saya kemudian saya panggil sebuah pesantren punya anak-anak yatim 30 orang, suruh datang ke rumah sakit. Rumah sakitnya orang kaya, jadi kan luas itu Pak, ruangannya 30 orang. Saya suruh datang ke situ dan kemudian membaca Al-Quran 30 juz di situ. Khataman di situ, doa khusus untuk ibu saya. Ini langkah saya yang paling akhir. Setelah semua langkah-langkah medis saya lakukan, pengobatan sudah berapa ratus juta habis. Ya. Nah ini langkah terakhir. Tujuan saya, kata orang tadi, satu yang sudah zahirnya sekarang batin kepada Allah. Kan pemilik jiwa juga Allah. Semuanya milik Allah. Hal yang tidak mungkin menurut Allah itu gampang sekali. Maka kemudian khataman di situ. Habis khataman itu memang tidak langsung. Itu berangsur-angsur. Semuanya itu membaik sampai kemudian ya, kurang lebih setelah 1 minggu mereka selesai khataman itu, ibu saya sadar dari komanya dan sampai sekarang masih hidup. Saya berinfak kepada anak-anak yatim itu enggak banyak, mungkin lebih banyak dari yang biasa saya kasih lillahi ta'ala. Saya infakkan harta ini untuk kesembuhan ibu saya. Ternyata itu wasilah. Jadi karenanya dia menjadi pintu setan, iya, tapi bisa menjadi pintu surga yang paling dekat. Karena saya pernah menyampaikan juga bahwa fitnah yang paling besar di dalam hidup selain daripada fitnah wanita, tahta, salah satunya adalah harta. Nah, ketika harta bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi baik. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Wa minha al-bukhlu. Nah, ini kebalikan dari tadi. Wa minha al-bukhlu wa khauful faqri. Karena orang menimbun harta, menyimpan harta dan menganggap harta itu sesuatu yang berharga, bahkan lebih berharga dari apapun bisa jadi, ya. Akhirnya dia akan terkena penyakit bakhil.
kikir, dan takut miskin. Kalau bakhil mungkin banyak orang yang bakhil Pak, tapi yang takut miskin ini bahaya sekali Pak. Ini penyakit yang bisa menggerogoti jiwa orang ya. Karena apa? Dia menganggap bahwa ketika itu diberi ya, pasti akan mengurangi. Dia tidak tahu bahwa yang namanya zakat itu dari definisi ya. Maknanya saja, makna leksikalnya, makna etimologi atau kebahasaannya aja, zakat itu adalah tumbuh. Mereka tidak tahu itu ya. Bahkan menganggap bahwa kalau misalnya sesuatu 1 miliar dikurangi 100 juta jadi 900 juta. Itu kan zahirnya, tapi batinnya tidak seperti itu. Nah, ini karena apa? Ya karena tentu saja manusia di mana-mana sama ya. Kepenginnya menimbun, kepenginnya apa yang dia miliki itu tidak berkurang. Maka kemudian ada muncul penyakit yang namanya bakhil dan khawatir miskin. Padahal kita tahu, ya, saya pernah menyampaikan kalau nggak salah ya, urusan masa depan jangankan 1 menit, 1 detik kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Dan kekhawatiran tentang masa depan termasuk ketakutan kemiskinan itu kan ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tapi sejarah dapat membuktikan, apalagi yang namanya sejarah Islam dan juga sejarah kehidupan umat Islam. Itu saya sekalipun 1 kali saja belum pernah mendapati fakta di lapangan orang yang miskin karena rajin sedekah, rajin zakat. Biasanya miskin karena apa Pak? Ditipu sama temennya sendiri, bangkrut akhirnya, betul? Karena dipecat dari pekerjaannya karena dia tidak berkomitmen. Ya. Miskin biasanya karena apa? Karena rentenir, ya nggak? Ngutang pinjol sana sini, utang rentenir, akhirnya habis semua harta, miskinlah dia. Tapi belum pernah ada satupun kejadian orang yang miskin karena sedekah, karena zakat, karena infak dan lain sebagainya. Ya. Kalau sejarah sudah membuktikan itu, fakta di lapangan juga sudah membuktikan itu, kenapa kita harus takut? Ya. Makanya dalam Islam pun tetap yang diberikan itu ada batasannya sepertiga maksimal. Nah, takut kepada miskinan ini subhanallah penyakit yang menurut saya ya, sudah banyak menghinggapi manusia-manusia modern Pak. Coba, saya kadang-kadang melihat orang kerja dari malam sampai malam lagi, berangkat sebelum subuh, pulang jam 10 malam, kadang-kadang jam 11 malam ya, dia seperti itu hidupnya, dikendalikan oleh pekerjaannya, bahkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak bisa kemudian mengelola dirinya sendiri, diatur seperti mesin yang diatur oleh remote. Apakah hidup seperti itu? Ya. Ketika orang kemudian dikendalikan dan dia tidak bisa mengelak karena khawatir kalau saya keluar dari zona ini saya akan jadi miskin. Saya pernah Pak, ada jamaah, saya pernah cerita kalau nggak salah, ini saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai ada muncul ketakutan ini karena menurut Imam Syafi'i orang yang seperti ini itu suudzon sama Allah. Ini ada jamaah saya itu Pak, pengusaha. Dia punya usaha ekspor impor ke Amerika. Relasinya langsung dari Amerika. Karena jauh maka dia komunikasinya lewat internet. Ya, lewat Zoom atau apapun itu jaringan internet. Nah, cuman masalahnya karena perbedaan waktu, kan 12 jam berbeda Pak. Itu waktu yang digunakan oleh relasi dari Amerika itu seringkali itu waktu subuh. Seringkali jam 4 dia buka sampai jam 7, jam 8. Seringkali saya meninggalkan sholat subuh karena nggak mungkin saya tinggalkan itu. Dia curhat ke saya, Ustaz gimana ya? Ini omsetnya, penghasilan saya dari usaha ini luar biasa besar. Tapi saya sering meninggalkan sholat subuh. Hati saya tuh berontak, Pak, jiwa saya nggak tenang. Duit banyak tapi begini rasanya. Gimana menurut Ustaz? Saya ketika itu kemudian menyampaikan Pak, Bapak yakin nggak sama Allah? Yakin. Ya kalau yakin ya sudah. Bapak sekarang begini, ya, pelan-pelan ya, sambil melirik-lirik yang lain, relasi yang lain, putus kontrak. Yakin Pak? Karena niat Bapak baik. Niat Bapak menjaga sholat, muhafadzatus sholat. Ya. Kalau niatnya seperti ini, Allah pasti akan bantu. Yakin Pak? 2 bulan, 3 bulan kalau saya ketemu lagi sama saya. Saya pengajian dari sini, Ustaz.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Setelah Ustaz bilang itu, 1 bulan kemudian saya putus kontrak. Tapi 1 bulan kemudian saya dapat kontrak baru. Sesama orang Indonesia, tapi nilainya lebih banyak dari yang saya tinggal. Tuh, kata saya. Orang kalau komitmen beribadah kepada Allah, komitmen kepada Allah, itu nggak bakalan miskin, Pak. Nggak bakalan fakir. Ya, ini catat ini, Pak. Ya. Orang kalau berkomitmen kepada Allah, apapun bentuk komitmennya itu, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah fakir. Kalau ada orang kayak begitu kok tetap miskin, ada yang salah. Pasti. Bukan salah Allah, tapi salah orang ini. Mungkin ada salah niatnya, mungkin ada salah caranya dan sebagainya. Ada orang misalnya ya rajin ngaji, ya, masjidnya juga rajin, tapi kok miskinnya juga awet gitu. Ada yang salah, harus diperbaiki. Pasti ada itu, Pak. Ya. Tapi jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan dari hadis Nabi, siapapun yang berkomitmen terhadap Allah, itu nggak akan pernah khawatir miskin. Maka jangan sampai penyakit ini muncul. Karena apa? Orang kalau sudah bakhil dan takut miskin, Pak, itu setan gampang banget masuk. Akhirnya apa? Akhirnya akan melakukan segala cara untuk mempertahankan harta itu. Akhirnya usaha yang ilegal, usaha yang tidak halal, apapun caranya, yang penting bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah jam sudah silakan bertanya beberapa pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ustaz Dodge. Iya. Ustaz Dodge itu Allah memberikan kesempatan dia untuk berdosa menurut manusia. Batasan sampai mana? Abdul Apa istidraj? Abdul itu apakah istidraj? Dia sudah bilang ini kok saya semua dihabiskan. Masya Allah ternyata dia kasih lagi. Nah, sekarang ini apakah ada orang seperti misalnya dia jadi apa itu menimbulkan hartanya, kita dia kasih dia lagi. Orang lain itu istidraj, sebenarnya dia itu diuji sama Allah. Padahal dia nggak sombong, selamat bantu orang umur sebagainya. Misalnya Ahok lah, kalau di Katolik kan dia ada nasrani kan, kalau dia bantu orang uji segala, apakah istidraj? Istidraj ya. Ya. Jadi harus dilihat, Pak, ya, perbedaan istidraj dengan ujian, ya. Dengan apa dalam Al-Quran itu kan ada ayat walana berwanakum bisyai'in, ada ujian minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, ada rasa takut, ada lapar, ada kurangnya harta, ya. Wal anfus juga pengurangan jiwa atau mati atau tidak sehat dan seterusnya. Banyak ujian, ya. Dalam Al-Quran disampaikan itu. Perbedaannya dengan istidraj adalah kalau ujian, ya, namanya ujian dimanapun itu untuk meningkatkan level, ya. Orang kalau ujian kan biasanya lulus atau tidak lulus, ya kan. Kalau kemudian gagal, ya berarti dia levelnya tidak naik. Kalau lulus berarti naik level. Nah, perbedaannya dengan istidraj, kalau ujian, ya, ketika orang ini diuji karena dia berada dalam track yang benar, dalam track kebaikan, dalam track amal saleh. Atau paling tidak orang ini sedang muktasid, ya, kadang berbuat baik, kadang tidak, tapi dia masih berkomitmen terhadap agamanya. Itu namanya ujian. Tapi kalau istidraj itu bisa dilihat, Pak, dengan zahir. Kita berkaca misalnya dari Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Apakah itu nikmat? Bukan. Itu istidraj. Ya. Dia dibuat sombong karena tidak pernah sakit itu. Dia punya kekuasaan yang tidak terbatas. Apakah itu adalah nikmat? Bukan. Itu istidraj. Bisa dilihat, ya, dari perilaku Fir'aun. Termasuk juga misalnya Qarun. Termasuk juga Tha'labah. Di masa Nabi ada Tha'labah bin Hakim, ya. Kita tahu semua. Itu dikasih harta yang luar biasa. Tadinya dia miskin, semiskin-miskinnya. Saking miskinnya dia nggak betah minta kepada Rasulullah berdoa. Rasulullah doakan saya jadi orang kaya. Itu Rasulullah 3 kali nggak pernah gubris. Rasulullah nggak nyaut sama sekali. Nah, baru yang ketiga, si Tha'labah ini, ya Rasulullah doakan saya jadi kaya, maka saya akan menunaikan kewajiban saya dan juga hak-hak orang-orang yang membutuhkan harta saya untuk saya berikan. Barulah Rasulullah kemudian mendoakan setelah hati Tha'labah ini berkomitmen menyampaikan takliknya tadi, dikaitkan dengan sedekah, zakat dan seterusnya. Rasulullah berdoa, dikasih, dia pinjam kambing sepasang kepada tetangganya yang kaya. Kambing sepasang ini
Ajaib ya, karena doa Rasulullah. Tapi doa Rasulullah itu Rasulullah juga tahu bahwa Sa'labah ini nggak bakalan kuat, maka beliau sampai 3 kali nggak memperdulikan itu. Tapi Sa'labah ngotot kan, dikasih kambing 2, beranaknya nggak wajar, anaknya cepat sekali dan banyak sampai kemudian kambingnya memenuhi kota Madinah, dalam riwayat. Kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya apa? Dia keluar kota. Nah, mulai dari keluar kota itu dia berani meninggalkan sholat Jumat karena nggak sempat ngurusin kambing. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian pada akhirnya apa? Rasulullah terakhir ketika si Sa'labah ini berani meninggalkan sholat Jumat, langsung mengatakan wailaka ya Sa'labah 3 kali. Celakalah engkau wahai Sa'labah, celakalah engkau wahai Sa'labah, sampai 3 kali. Nah, ini akan kelihatan Pak sebenarnya. Harta itu atau jabatan apapun itu ya, yang menghantarkan kepada ketaatan itu namanya ujian. Kalau misalnya dalam prosesnya orang ini mendapatkan masalah ya. Tapi kalau harta, pangkat, jabatan termasuk juga harta dalam anak kita bisa saja Pak. Kan namanya harta itu kan bukan hanya berupa benda-benda fisik, rezeki itu ada anak juga. Nah, anak itu ternyata bikin masalah ya. Bukan kita mendekatkan diri kepada Allah maka semakin menjauh kepada Allah, itu namanya istidraj. Jadi batasannya jelas bahwa apapun ya yang dimiliki dan itu semakin menjauhkan diri kepada Allah, ketika kemudian diambil itu namanya adab. Adab muncul karena istidraj tadi itu. Nah, istidraj itu maknanya bukan diambil Pak. Biasanya begini, istidraj itu orang semakin tidak taat semakin sukses duniawi. Biasanya itu. Sehingga pada akhirnya dia lupa. Terlena, pada saat terlena itu kemudian diambil oleh Allah. Ini yang bahaya itu istidraj itu. Tapi kalau kemudian diambil ya, itu namanya azab. Kalau tadi kan mihnah atau ujian ya, kalau diambil orangnya yang jahat, orangnya kemudian berbuat kemungkaran, kezaliman di muka bumi, diambil kayak Sa'labah itu. Sa'labah setelah itu jadi miskin dan kemudian tidak diperdulikan oleh semua orang. Dia mati dalam usia tua, tapi bahkan Umar bin Khattab pun tidak mau menerima zakatnya. Wah, itu hidupnya tersisa sampai mati. Ini karena dia mengkhianati Rasulullah SAW. Baik, waktunya sudah, ini kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tabaraka ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahmuma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an